Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang di dalam kebaktian Minggu ketiga Bulan Keluarga GKI Harapan Jaya pada tanggal 18 Oktober 2020 ini. Pemberitaan firman Tuhan di dalam kebaktian Minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Untuk mengingatkan dan menginformasikan rangkaian kegiatan Bulan Keluarga 2020, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Umat Tuhan, hari ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Tentu kita mengharapkan rumah tangga dan keluarga setiap kita dapat didasari oleh cinta kasih Kristus. Kini dengan ungkapan syukur dan sukacitaan yang penuh, marilah kita menyanyikan bersama Ku Masuki Gerbangnya. Hari ini harinya Tuhan, ku bersyukur.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian minggu ketiga bulan keluarga ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, tema minggu ini adalah mengelola kekuasaan dalam keluarga. Melalui tema ini kita sebagai umat diingatkan untuk mengelola kekuasaan dengan hikmat dari Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan di dalam keluarga. Mari kini kita menyanyikan Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman. Umat Tuhan, keluarga adalah tempat di mana seseorang pertama kali belajar banyak hal. Cara berbicara, bersikap, mengekspresikan emosi, bahkan pemeliharaan iman. Dalam bulan keluarga ini, perlu kita renungkan bagaimana kehidupan di dalam keluarga kita. Apakah setiap anggotanya telah mengalami pertumbuhan? Apakah kita telah menjadi keluarga yang terbiasa untuk saling berbagi, saling menghargai, dan saling mengasihi satu sama yang lain? Untuk itu marilah kita berdoa di dalam doa pengakuan dosa ketika kita sebagai individu di dalam keluarga masih hidup dalam keegoisan. Ya Allah, kami diciptakan tidaklah seorang diri, sementara ini diciptakan dengan berbagai rupa manusia dan berbagai makhluk hidup. Namun kenyataannya, sebagai pribadi kami seringkali sangat memikirkan diri kami sendiri. Materi dan kesuksesan menjadi tuan di dalam kehidupan kami. Akibatnya relasi kami kepada Tuhan, sesama, dan di dalam keluarga kami menjadi terganggu. Sungguh ampunilah kami ya Tuhan. Untuk itu kami rindu dibaharui. Tolonglah kami ya Tuhan, agar melalui kasih-Mu hidup kami ini dapat diubahkan menjadi pribadi yang hidup di dalam dasar cinta kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara, kita adalah orang yang berdosa dan membutuhkan kasih pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, setelah kita bersama mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan, kini kita akan bersama menerima berita anugerah yang diambil dari Roma 8, ayatnya yang ke-28, yang berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Silakan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita bersama membaca berita firman Tuhan, mari kita bersama memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, sehingga kita boleh membaca berita firman Tuhan dengan baik, dan juga boleh melakukannya di dalam kehendak Tuhan. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan cinta kasih yang terus Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur kehadiran setiap orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang memberikan kekuatan kepada kami, yakni keluarga. Yang tentu kami sungguh yakini juga bahwa keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang hidup di dalam Engkau. Ya Allah, sesaat lagi kami bersama akan membaca berita firman-Mu. Tolong pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik, dan juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja, khususnya di tengah-tengah keluarga kami, di mana jemaat-Mu pada saat ini sedang berada di dalam masa bulan keluarga. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa dan mengucapkan syukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang sesaat lagi akan kami terima. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita, di mana pada hari Minggu ini, bagian bacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Matius pasalnya yang ke-22, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari Minggu ini. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersama memasuki minggu yang ketiga di dalam bulan keluarga ini. Sehingga sekali lagi tema-tema kita di dalam bulan keluarga ini tentu akan banyak sekali bicara tentang keluarga. Dan pada kesempatan minggu ini saudara, tema kita ialah mengelola kekuasaan di dalam keluarga. Nah, hari ini kita membicarakan tentang kekuasaan. Pertanyaannya, siapa sih yang paling berkuasa di dalam rumah? Apakah papa, apakah mama, apakah anak,
Apakah kakak, adik, apakah mertua? Siapa yang memiliki kuasa di dalam rumah? Nah, saudara, pada kesempatan minggu hari ini, kita bersama ingin belajar bagaimana mengelola kekuasaan di dalam keluarga. Saudara, mengelola kekuasaan di dalam keluarga, tentu pada saat ini terjadi perubahan yang begitu sangat besar. Jika beberapa tahun atau belasan tahun atau puluhan tahun lalu, bagaimana laki-laki, bapak memiliki peran kuasa yang begitu besar, punya peran otoritatif yang begitu besar, tentu pada zaman sekarang ini situasinya sangatlah berbeda. Nggak sama seperti beberapa waktu lalu. Perkembangan zaman, kesetaraan, terbukanya pemikiran, gaya hidup yang berbeda pada saat ini tentu akhirnya mempengaruhi pola komunikasi, mempengaruhi pola mengambil keputusan, mempengaruhi pola sikap di dalam sebuah keluarga. Tentu rasanya, saudara, ini kita alami semua ya di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di mana keterbukaan, sikap mau menyampaikan sesuatu, keberanian mengutarakan sesuatu pada masa sekarang ini jauh lebih demokratis. Di mana anak-anak bisa langsung menyatakan sikapnya atas sesuatu. Bisa mengatakan enggak mau, bisa mengatakan tidak setuju. Tentu hal itu berbeda dengan beberapa waktu lalu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama mendalami bagian bacaan Alkitab kita, yang kita baca bersama pada hari ini, dari Matius pasalnya yang ke-22, ayat 15 sampai dengan 22, maka saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat satu bagian bacaan lain yang bicara tentang hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Dan di dalam Kolose pasal yang ketiga, Rasul Paulus menuliskan tentang hal ini, dikatakan dalam ayatnya yang ke-18. Mari bersama-sama kita lihat. Nah, ini favoritnya suami-suami yang mengatakan demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudara, senggol istrinya. Suruh lihat ke layar. Tuh, Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tetapi tentu mari kita bersama melihat teks ini dengan lebih dalam lagi ya. Bukan kemudian, tuh dengar, Alkitab bilang suruh tunduk, jangan banyak protes, jangan banyak melawan, manut sama suami, harus nurut kepada suami. Tentu tidak demikian. Karena sekali lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat melihat kesetaraan, menghormati laki-laki dan perempuan dalam porsi yang sama. Karena baik laki-laki atau perempuan adalah ciptaan Tuhan yang sama, di mana keduanya punya kesetaraan dan tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Saudara-saudara, kata tunduklah ini dalam bahasa Yunaninya itu adalah hupotasso. Nah, hupotasso ini bukan hanya sebagai subordinasi dari yang tinggi kepada yang rendah, tetapi hupotasso ini bisa juga dimaknai tentang sebuah sikap hormat, sebuah sikap menghargai, sebuah sikap tidak mempermalukan, sebuah sikap melayani. Jadi dalam Kolose pasal yang ketiga ayat ke-18 ini bicara hubungan antara suami istri, dikatakan bahwa hai istri-istri, hormati, hargai, dengarlah suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun laki-laki itu pasti membutuhkan pride, dia butuh untuk dihargai. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ada istri-istri yang tidak menghormati? Apakah ada istri-istri yang tidak menghargai? Apakah ada istri-istri yang mempermalukan suami? Tentu saja itu bisa terjadi. Nah, di bagian pertama ini kita bersama belajar, mari setiap istri-istri di dalam keluarga menjadi istri-istri yang bisa menghargai dan menghormati suaminya. Bagian yang kedua, nah ini sekarang bagian untuk para istri. Nanti istri-istri gantian senggol suaminya dan ingatkan. Ayat 19 mengatakan demikian.
Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua ini mengingatkan bahwa suami-suami perlu memberikan cintanya hanya kepada istrinya dan mengasihi. Bukan kemudian mencintai dan mengasihi orang yang bukan adalah istrinya. Memberikan perhatian yang berbeda. Ke orang lain memberikan perhatian lebih, tetapi kepada istrinya tidak. Dan janganlah juga berlaku kasar. Di masa pandemi seperti ini, sebuah survei menemukan bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu semakin tinggi. Ya karena masalah ekonomi, ya karena masalah macam-macam terjadi di dalam rumah tangga. Dan diingatkan bahwa setiap suami untuk tidak berlaku kasar terhadap istrinya, baik secara verbal maupun secara fisik. Dan seharusnya bisa mengasihi. Tentu ini kan sebuah pesan buat kita setiap suami untuk boleh belajar dan juga melakukannya. Selanjutnya bagian teks ini bicara hubungan antara orang tua dengan anak. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kata kuncinya adalah taatilah di dalam segala hal. Dan menaati orang tua itu bukan supaya kita mendapatkan uang jajan, begitu ya kalau anak-anak ya. Bukan. Tetapi dalam bagian bacaan Alkitab ini dikatakan karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, setiap anak-anak, setiap remaja, masa remaja itu adalah masa di mana anak-anak mencari jati diri, dan pada masa ini seringkali sudah mulai ada pemberontakan, sudah mulai ada sikap-sikap di mana si anak merasa dirinya tidak cocok kepada orang tua dan sebagainya. Tetapi dikatakan taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Karena itu indah di dalam Tuhan. Jadi ketaatan seorang anak kepada orang tua, apapun kondisi daripada si orang tua, itu indah di dalam Tuhan. Dalam ayat 21 selanjutnya dikatakan demikian, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara, banyak anak-anak yang terluka hatinya karena sikap daripada orang tua. Dan ini kemudian membentuk pribadi daripada si anak sampai dia menjadi dewasa. Jadi saudara, dalam Kolose pasal yang ketiga ini kita belajar tentang hubungan rumah tangga, di mana si istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Anak menghormati orang tua, sebaliknya juga orang tua bisa mengasihi anaknya. Sehingga hari ini kalau kita ingin bersama belajar bagaimana mengelola kekuasaan dalam keluarga. Ini bukan bicara tentang siapa yang paling besar kuasanya. Ini bukan sama seperti organisasi. Tidak ada di dalam keluarga itu si pengambilan keputusan tunggal. Tetapi yang perlu kita lakukan di dalam sebuah keluarga adalah percakapan, waktu untuk bisa berbicara satu sama lain, dan tentu sikap saling menghargai pendapat satu sama lain. Dan jangan lupa ibu bapak saudara, kita ini hidup di dalam generasi yang berbeda. Nah, ini yang seringkali tidak kita sadari ya. Ini di mana-mana bisa terjadi. Di dalam keluarga iya, di dalam gereja iya, di dalam lingkungan juga iya. Di mana generasi senior misalkan mengatakan, wah, dulu zamanku nggak seperti ini. Kenapa sekarang anak muda seperti ini? Akhirnya tidak mengalami kecocokan. Tapi generasi muda juga bisa saja mengatakan, wah, orang tua ini kolot, ketinggalan zaman, payah. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama ya, bahwa kita itu ada di dalam generasi yang berbeda, yang punya konteks pengalaman sendiri-sendiri, dan kita perlu menghargai keunikan. Satu generasi saja bisa berbeda pandangan, bisa berbeda sikap, karena setiap kita itu unik. Nah, saudara, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini, bagian bacaan utama kita pada hari ini dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22 ini berbicara tentang
membayar pajak kepada kaisar. Di mana di dalam bagian awal dikatakan pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka bisa menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Nah, di awal dalam ayatnya yang ke-16 ini nampaknya mereka sudah mulai mengenal siapa sosok Yesus itu. Sehingga mereka mengatakan pandangan mereka tentang Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu orang yang jujur dalam mengajar. Tidak takut kepada siapapun juga dan tidak mencari muka. Sehingga mereka tahu bahwa Yesus akan menjawab ya ketika itu ya, dan dia akan mengatakan tidak ketika itu tidak. Integritas yang kuat daripada Yesus. Dan dalam kondisi ini mereka bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan jeratan. Kenapa kalau Yesus mengatakan tidak membayar kepada kaisar? Artinya Yesus memang dia mendukung orang Yahudi kebanyakan yang saat itu memang tidak setuju dengan penjajahan yang dilakukan saat itu. Tetapi ini juga menjadi gambaran bahwa Yesus kemudian menentang dan melakukan sebuah sikap memberontak terhadap Kaisar Romawi yang jelas-jelas saat itu menguasai. Tetapi kalau Yesus kemudian menjawab ya, diperbolehkan untuk membayar kepada kaisar, maka di situ ada banyak orang-orang Yahudi yang bisa saja kemudian menilai Yesus bahwa Yesus ini pro dengan penguasa saat itu. Nah, saudara, dalam bagian bacaan Alkitab kita, Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Dan bagian bacaan Alkitab kita kemudian mengatakan mereka membawa suatu dinar kepadanya. Nah, ini gambar uangnya nih, Ibu Bapak Saudara ya. Uang ini yang dibawa dan ditunjukkan. Uang yang saat itu beredar di dalam masyarakat. Uang yang saat itu dipakai dalam keseharian. Uang yang semua orang tahu bentuknya seperti apa, gambarnya seperti apa. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Nah, ini jawaban yang menarik yang Yesus katakan. "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara, jawaban daripada Tuhan Yesus ini ingin mengatakan bahwa apa yang wajib kamu berikan, ya kamu berikan kepada kaisar. Tetapi apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, kamu juga berikan kepada Allah. Dalam hal ini Yesus sedang berbicara tentang bagaimana kita bisa menjalani peran kita di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu bagaimana mengelola kekuasaan di dalam keluarga. Dari bagian teks kita yang utama dari Matius pasalnya yang ke-22 ayat 15 sampai dengan 22 ini. Saudara, yang pertama kita ingin belajar tentang peran. Yesus mengatakan bahwa apa yang menjadi peranmu, maka lakukan itu dengan baik. Saudara, apa peran sebagai bapak? Apa peran sebagai ibu? Apa peran sebagai anak? Apa peran sebagai saudara? Apa peran sebagai mertua? Nah, di dalam kehidupan keluarga kita, maka kita harus menjalani peran kita dengan baik dan berangkat daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di mana kita bisa saling menghormati, bisa saling menghargai satu sama lain. Saudara, kehidupan keluarga yang terbiasa demokratis, kehidupan keluarga yang terbiasa berkomunikasi dengan baik, maka akan menciptakan iklim yang juga positif. Menciptakan dinamika yang baik. Perdebatan boleh terjadi, percakapan boleh terjadi, tetapi bisa tetap saling menghormati satu sama lain. Nah, saudara, mari kita lihat peran kita masing-masing di tengah kehidupan keluarga kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalani peran kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami dengan baik? Yang mengasihi
pasangan, yang mengasihi anak-anak. Sudahkah kita juga menjalani peran kita dengan baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang menghormati dan menghargai suami? Apakah kita juga sudah bisa menjalani peran kita dengan baik sebagai orang tua yang benar-benar menaruh kasih kepada anak dengan tidak menyakiti hatinya? Apakah kita juga sudah menjalani peran kita sebagai seorang anak yang bisa menghormati dan menaati orang tua sehingga indah di mata Tuhan? Yang kedua, saudara, ini bicara tentang tanggung jawab. Dalam percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi, Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang harus diberikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini kan bicara tentang sebuah tanggung jawab. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lakukan tanggung jawab sesuai dengan bagiannya. Nah, di dalam kehidupan keluarga kita juga kita boleh belajar demikian. Mari kita bersama melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bagiannya. Di mana setiap anggota keluarga bisa punya fungsi dan peran serta tanggung jawab yang sama. Pekerjaan membersihkan rumah, membereskan rumah ini bukan tentang pekerjaan laki-laki atau perempuan, di mana setiap kita punya peran dan tanggung jawab yang sama. Membangun komunikasi di tengah-tengah keluarga kita itu adalah menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar untuk boleh mengelola percakapan, komunikasi di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai, saudara, kita lebih banyak berkomunikasi menggunakan handphone kita, WA kita, dengan orang lain. Tetapi komunikasi dengan keluarga sungguh amatlah terbatas. Mari bersama kita boleh terus menumbuhkan kehidupan keluarga kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Bapakku mau mengucap
Umat Tuhan, mari kita berdiri. Dengan mengingat janji baptis kita, mari kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kini kita bersama memasuki doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang dalam pengasihan-Mu saat ini, kami menyampaikan permohonan kami. Doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau boleh senantiasa memberkati kehidupan kami di tengah-tengah setiap pergumulan yang saat ini kami hadapi dan jalani. Kami berdoa jika ada di antara kami yang mengalami sakit atau kelemahan tubuh, maka kuatkanlah setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang bersuka cita, di mana mereka hari ini berulang tahun, ataupun pada hari-hari mendatang 1 pekan ke depan, Tuhan yang juga boleh senantiasa memberkati mereka. Kami berdoa di dalam situasi yang saat ini tidak mudah, bagi mereka yang bergumul secara ekonomi, yang mencari pekerjaan, bagi mereka yang memiliki pergumulan di dalam setiap kehidupan keluarga, tolong kuatkan setiap kami. Doa kami ya Tuhan, Tuhan boleh senantiasa menyertai langkah kaki kehidupan kami. Ya Allah, kami juga berdoa untuk pelayanan-Mu Jemaat GKI Harapan Jaya di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menolong dan memberkati setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan ini, dan umat juga boleh terus mengikuti seluruh kegiatan dengan baik. Pada bulan ini kami berada di dalam bulan keluarga. Biarlah ini bukan hanya menjadi rutinitas kegiatan gerejawi, tetapi benar-benar boleh kami maknai dengan merefleksikan, merenungkan, bahkan memperbaharui kehidupan keluarga kami yang mungkin dirasa kering, dirasa menjenuhkan, dirasa jauh dari damai sejahtera. Tolong ya Tuhan, lewat pengasihan Tuhan, Tuhan boleh memimpin setiap kehidupan keluarga kami. Ya Allah, saat ini juga kami berdoa untuk gereja-gereja di berbagai tempat, kehidupan umat yang saat ini juga bergumul melakukan pelayanan di tengah-tengah pandemi. Demikian juga untuk komunitas agama lain. Kami berdoa untuk situasi sosial, politik, ekonomi negeri kami di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menolong, memberikan kami hikmat, khususnya ketika kami menerima informasi. Kami juga boleh menelaah setiap informasi dengan baik, dan kami justru bukan menjadi penyebar berita-berita yang tidak benar, sehingga sikap tersebut tidaklah bertanggung jawab. Ya Tuhan, inilah doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam segala permohonan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Kini kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini. Mari kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan pada Kolose pasal 3 ayat ke-17 yang berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita."
kita menyanyikan KJ 450, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari saudara, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Begitu besar kasih dan kesetiaan-Mu ya Tuhan bagi kehidupan kami dan keluarga. Untuk itu, kami rindu untuk dapat senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Salah satu bentuk ungkapan syukur kami adalah melalui persembahan yang baru saja kami berikan. Doa kami adalah Engkau dapat memberkati persembahan ini, agar melaluinya nama-Mu lah yang boleh senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menjalani kehidupan di dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Kini mari kita menyanyikan Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.